selamat datang semuanya di Anime Land Festival One Stop J-Pop Culture bersama saya Andi PB dari Class Cosplay yang kali ini akan menemani kalian semua selama live stream hari ini. Seneng banget ya rasanya sore ini bertemu secara virtual dengan pecinta anime dan juga pecinta cosplay dimanapun kalian berada ya. Oke? Langsung saja sekarang kita lanjut sesi interview bersama guest cosplayer kita, Kak Lola Zeta. Oke, halo semuanya. Selamat datang. Waduh, gimana nih kabarnya? Harus baik-baik saja dong ya. Tentunya kita juga harus dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini di acara yang menarik ini kita bakalan ada yang namanya Class X Anime Land One Stop J-Pop Culture by Gotix. Nah, bersama saya Andi Wijaya sebagai MC yang akan memandu acara, dan di sebelah saya kali ini kita sudah datang cosplayer yang tentunya kalian semua kenal deh ya. Waduh, kita sapa ya langsung saja. Halo Kak Lola. Halo, halo, halo. Wih, cantik sekali hari ini Kak Lola. Makasih, dempulnya mantap. Gimana? Itu pakai pink-pink lagi cosplay apa sih Kak? Lagi cosplay original karakter produk aku yang terbaru gitu. Jadi aku ngeluarin produk baru terus di situ ada original karakter aku. Oke. Mungkin teman-teman masih penasaran ya original karakternya seperti apa. Nggak apa-apa, nanti kita masih bisa kepo-kepoin terus Kak Lola ya. Oke, Kak Lola mungkin boleh disapa dong teman-teman yang sudah online ini untuk sama-sama bersenang-senang ya nanti ya. Mungkin ada dari teman-teman juga yang pengen tanya-tanya juga dari Kak Lola gitu. Boleh dong disapa? Halo semuanya, halo, stay safe and healthy everyone. Aduh ya ampun, kayak gini bikin kangen event. Iya pastinya ya. Nah, selama pandemi ini tentunya walaupun jadwal udah banyak yang cancel gitu, tapi kita mengusahakan terus untuk selalu berkarya gitu ya. Oke, mungkin sesi interview sesi tanya-tanya bersama Kak Lola, aku mulai aja ya. Ini kan banyak nih dari teman-teman yang mungkin ada dari kalangan cosplayer, terus ada pecinta Jepang, mungkin ada yang belum tahu juga. Kira-kira Kak Lola itu orang yang seperti apa sih di bidang cosplay ini? Aku orang Perkenalan gitu. gimana ya? Jujur aja sih aku nggak bisa mendeskripsikan aku tuh orangnya kayak gimana gitu loh. Itu tuh lebih ke tiap-tiap orang yang ketemu aku atau ngeliat aku di internet gitu loh. So kayaknya apa ya, perspektifnya tuh juga bisa beda-beda gitu. So I don't really know how to describe myself. Kalau kalau menurutku Seperti sih apa ya, representasinya Kak Lola itu aku suka banget sama foto-fotonya yang selalu diunggah di Instagram sih. Aku ngikutin loh. masa ya, kayak gimana sih, kayak gimana? Nggak tahu, ngefeel aja ya. Misal misal kalau kayak cosplayer biasa saya lah, saya cosplay gitu biasanya nggak tahu ada, kalau dibandingkan gitu selalu aja ada yang kurang gitu. Nggak tahu dari apa ya, backgroundnya gitu. Kalau lah kayaknya totalitas banget gitu. Iya, sebenarnya saya juga awalnya cosplayer biasa gitu loh. Cuman pelan-pelan belajar buat effort lebih ekstra aja sih. Gitu. Padahal sebenarnya juga nggak harus kayak gitu kan, cosplay sendiri kan yang penting just for fun gitu. Cuman kadang-kadang aku pengen effort lebih aja gitu loh. Cuma kadang-kadang juga aku pengen yang iseng-iseng low effort aja gitu. Yang penting tetap fun. Turns Oh out gitu ya ya. banyak yang suka gitu loh. Mungkin because I'm a girl too, I don't know. Apa? Gitu Oke, sih. ini ngomongin soal cosplay nih. Ngomongin soal cosplaynya Kak Lola.
Boleh dong kepo kira-kira prestasi-prestasinya Kak Lola di bidang cosplay ini apa aja sih? Mungkin Prestasi itu bisa mungkin disebutin lebih dari ke yang ini ya, paling menang lomba gitu ya. Apa gimana ya, gimana? kalau yang tahun 2019 itu, itu aku ikut Cyberpunk cosplay competition di Jepang. Cyberpunk 2077 itu menang juara satu. Terus Oh, masuk final sih, dan yang dari Asia aku doang sih, lainnya negara iklim dingin semua kayak Jerman, Prancis, US, UK, Polandia gitu-gitu. Terus tahun 2016 itu aku jadi representatif Indonesia sebagai cosplayer di Tokyo Game Show. Terima kasih, Class. terima kasih Yeay. Kles, luar biasa Terima sekali. kasih, Itu pertamanya kenal Class. sama Kles nggak sih? Hmm? Itu pertamanya kenal sama Kles atau belum? Enggak sih. Atau Aku tuh sempet sebelum-sebelumnya lagi ikut ya? tahun 2015 gitu, tapi kayak 2014 apa 15 ya. Cuman kayak masih clueless gitu. Kayaknya 2014 aku ikut deh kayaknya. Cuman tahun itu tuh aku cosplay cuma sekali doang. Iya, sekali doang gitu. Terus 2015 itu aku sempet ikut, itu juga just for fun doang. Habis itu 2016 masih just for fun doang. Terus tau-tau kepilih kayak gitu, terus aku shock, shock Terus aja gitu, baru soalnya kepikiran buat bener-bener nyeriusin di kayak bidang ini. overwhelmed, terus kayak have no clue, have no idea, dan tahun segitu tuh aku nggak punya koper tau. Seriusan, Detail aku ke sekali ya. Jepang itu kayak orang mudik. Aku kayak waktu ke Jepang, ya ampun, kayak orang mudik gitu loh, kan ditanya gitu, where's your luggage gitu. Terus eh, aku ngelihat luggage nggak ada koper gitu, bener kayak tas gede-gede gitu. Wah, overwhelmed banget. Berarti bisa dibilang itu titik baliknya Lola kah? eh Banyak sih sebenarnya, banyak banyak hal yang jadi turning point, salah satunya itu sih. eh Ya, adaptasinya bener-bener harus cepet gitu loh. Terus aku juga belajar banyak hal baru juga gitu. Cuman overwhelmed banget sih, soalnya kan aku banyak nggak paham gitu loh. Ya, secara saya orang kampung. Terus di sana kayak oh my god, what should I do? Gitu. Cuman Berarti, hmm? karena pengalaman itu jadi cepat belajar banyak hal sih. Emang kudu dicambuk dulu ya. Iya sih, apalagi waktu masa pandemi ini kan eh, kita emang harus dituntut buat banyak berubah ya. Nggak bisa yang kayak apa stay terus menjalani hidup kita. Ya mau nggak mau kan kita dengan terpaksa mempelajari hal yang baru juga gitu kan. Dan aku yakin Mm-mm. Lola juga pasti selama pandemi ini bakalan punya project yang sekiranya apa ya berkebalikan gitu dari yang apa biasanya dilakukan gitu kan. Iya, aku mencoba banyak hal sih selama pandemi ini Banyak gitu hal. loh, things that makes me happy. Soalnya emang ini cobaan berat untuk semuanya sih. Kayak aku kan ngeluarin produk terbaru ini juga hambatannya banyak banget gitu loh, apalagi PPKM yang terus diperpanjang gitu. Ya, ya. Iya, dan terutama ke mental juga sih. Cuman ya Bener. everyone of us itu trying our best lah untuk bisa bertahan dan beradaptasi gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal cosplay pertamanya tadi, eh, apa yang menjadikan Kak Lola ini bisa terus menjalankan hobi cosplay ini? Apakah dari apa sebagai perwakilan Indonesia tadi, atau ada hal lain nih? Apa ya, bisa dibilang ya aku tuh cuma orang yang stres, capek sama hidup awal-awalnya gitu. Terus aku cuma eee, mengikuti apa saran orang, cobalah hal baru kayak gitu loh. Kemudian aku nyoba cosplay. Sebenarnya aku tuh udah zaman sekolah itu tuh tahu cosplay gitu, tapi nggak pernah mikir kalau aku tuh bakal
bisa jadi jadi karir cosplayer gitu ya. gitu loh, karena aku tuh self esteemku itu tuh dan rasa percaya diriku pada waktu itu tuh rendah banget sampai aku tuh nggak kepikiran aku tuh jadi kayak under the spotlight gitu loh, maksudnya do something kayak make up and that stuff gitu, nggak pernah kepikiran gitu loh. Terus begitu aku nyoba gitu, ya jalanin aja dulu gitu, tapi seru ya gitu. Itu awal-awal tuh pas 2013 aku nyoba mix and match, terus jadi kayak Seifuku gitu kan. Terus 2014 sampai sekarang gitu. Cuma awal-awalnya tuh kayak gitu sih. Cuma orang stres yang mencoba bahagia gitu. Jadi justru orang itu kebanyakan menemukan sesuatu yang bisa didapat itu ketika dia mencapai titik bawahnya gitu nggak sih? Jadi dulu We itu never Lola know. berada di We tingkat never itu. know. Iya. Soalnya lika-liku kehidupan orang kan beda-beda gitu loh. Ya, we never know. Tapi from my own experience, ya bisa dibilang gitu sih. Ya, selagi masih ada semangat hidup, kenapa tidak gitu ya. Dicoba aja. Luar biasa. Terus turns Mulai out dari kayak yang gitu. stres, cosplay, terus jadi karir ya. Jadi profesional Iya, aku sekarang. juga Oke. nggak expect sampai kayak gitu sih. Tapi emang cosplay itu tuh bener-bener one of the most important part in my life. Soalnya eh Luar biasa. bersama dengan progres cosplayku itu tuh akunya juga kayak I'm changing a lot dari yang Ya, ya, ya. kayak aduh takut-takut gitu loh, terus sampai ya wes kayak bodo amat lah kayak gitu. Itu. Jadi ada cerita juga sih temanku bahkan yang biasanya melakukan hal buruk, membeli sesuatu untuk hal buruk gitu ya. Terus dia Mm-mm, semenjak kenal cosplay, duitnya buat cosplay terus. Akhirnya dia mm-mm. beneran menghindari hal negatif itu ke hal apa duitnya dipakai buat cosplay itu. Jadi bisa jadi sih Iya sih. cosplay buat pengalihan juga. Mm-mm. Aku bisa Bener nggak bilang sih? tuh cosplay itu tuh salah satu hobi positif banget sih, apalagi pas zaman Ya, sebelum pandemi itu. iya, iya, iya. So- mm-mm. Soalnya kan orang ngumpul kayak gimana ya? Kita tuh ngomongin hal-hal yang kita sukai tapi nggak ngasih dampak buruk ke badan kita juga gitu loh. Itu sih Oh, kayak ada. Biasanya kalau bikin kostum tuh demi cosplay biasanya nggak tahu sesuatu waktu tuh terus kalau bikin fitness gitu kostum. ya. Biasanya deket-deket event juga sih. Stres gitu. Aduh, Gitu. belum kelar. Aku tuh juga ini sih di beberapa project cosplay tuh bener-bener fitness gitu, apalagi yang kayak ngeliatin perut gitu. Tapi Iya, malah iya, jadi iya. bagus kayak kayak motivasi buat olahraga juga gitu. Secara nggak langsung Cuman emang zaman cosplay udah juga hobi berubah yang sih, sehat. aku ngerasain banget. Kalau dulu mungkin hal-hal kayak gini nih dianggap ngabisin duit ya sama orang tua gitu loh. Iya, iya. Apalagi kayak gaming, pop culture, cosplay gitu. Cuman sekarang itu orang-orang yang jauh lebih open minded gitu loh. Termasuk orang tua juga banyak yang support hal-hal kayak gini. Masalah boros apa enggak kan apapun itu tergantung orang yang melakukan ya. Apapun Benar. hobinya soalnya kalau nggak bisa kontrol ya bisa boros. Cosplay apa aja bisa hobi apa aja bisa jadi boros. Walaupun Mm-mm. hobi-hobi yang murahan, kalau diseriusin bisa Mm-mm. aja orang lihat itu boros. Koleksinya banyak apa gitu. Ya tergantung dari orangnya juga sih. Oke, ngomong-ngomong soal cosplay, Lola udah cosplay berapa karakter sih selama ini? Dari pertama kali cosplay tahun berapa tadi? tiga 2015? belas 13 2013? sebenarnya kalau 13 nggak kehitung ya soalnya itu cuma kayak Seifukuan doang. 2014 itu aku cuma sekali itu jadi Tifa Lockhart, terus 2015 itu kayaknya aku jadi Hanjuri Street Fighter. Nah mulai agak seringnya itu 2016. 2016 udah mulai sering cosplay. Mm-mm. Soalnya Kira-kira kan berapa udah karakter mulai sampai sekarang? dari gitu. Puluhan Gimana? gitu?
puluhan, udah puluhan karakter ya? Iya, iya puluhan. Aku tuh nggak yang apa yang lagi baru terus tak cosplayin, Hmm. nggak gitu-gitu amat sih. Jadi Beneran pure yang lagi suka gitu ya? cenderungan ya pas lah, nggak banyak nggak dikit juga gitu, puluhan hitungannya. Ya mungkin kayak 30, 40, maybe, maybe aku nggak ngitung juga. Ada fansnya Kak Lola yang ngitung berapa nih? Tiba-tiba diposting. Banyak postingan yang aku archive, so you never know. Oke, ngomong-ngomong soal karakter. Tadi kan udah puluhan karakter yang udah di cosplayin sama Kak Lola. Dari puluhan karakter itu, karakter apa, satu karakter apa yang paling berkesan saat Lola itu cosplay? Mungkin bisa apa ya, terbawa aja karakternya gitu. Bisa apa personanya, auranya keluar banget gitu saat Kak Lola cosplay apa? Ini sih, kalau ini kan OC ya, jadi ya aku jadi diri sendiri aja gitu. Udah Yang ngerasa cara ini ya, cosplayin gitu. sangar. Tapi let's say karakter lainnya itu salah satunya Mai Shiranui sih. Mai Shiranui, Tifa Lockhart gitu. Morrigan Island. Tapi Mai Shiranui sih itu kayak waduh, Kenapa? Kenapa? Waduh ini pas kenapa? banget deh. Tifa Lockhart Dideskripsikan dong. pas banget. Tapi lebih Oh ke pas banget Mai fit sih. ya. Tapi Oke. walaupun sebenarnya dari sifat karakter sama akunya beda gitu, cuman nggak tahu kenapa untuk membawakan karakternya tuh aku lebih lebih bisa gitu loh. Jadi Kan nggak perlu tiap karakter belajar kan ada banyak tentang background role story play sama ya. sifatnya walaupun nggak sama gitu, cuman kayak My Ranui itu kayak langsung dapet aja gitu ketika aku jadi My Ranui Eh, gitu. berarti kalau Lola sendiri tipikal cosplaynya itu lebih ke ada karakter suka atau lebih ke sifatnya gitu? Atau ada eh hal lain? Macem-macem sih alasannya, cuman let's say apa yang apa ya menarik aja buat aku kayak kok ih pengen ya gitu, yang bikin semangat gitu loh pengen jadi itu karakter gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini bisa dijelaskan nggak sih? Ini kapan ini cosplaynya? Wih. Kapan ya itu ya, yang jelas sebelum pandemi. Itu tahun berapa ya, lupa gue, 2018 apa ya. Ini udah Iya. mulai program fitness gitu ya, Lola ya? Enggak sih, justru itu lagi males-malesnya itu. Aku tuh Lagi semangat itu males-malesnya. tuh sebelum itu bahkan. Heeh. Oke. Ini ngomong-ngomong kenapa nih pilih karakter yang ini? Ini Mai Shiranui. Oh, yang tadi dijelaskan ya. Iya, iya. Eh, apa Street Fighter bukan sih? Iya ya? eh King of Fighter. King of Fighter benar. Mm. Udah lama sekali tidak main gamenya. Oh, berarti bisa Jadi ada disimpulkan Street kalau Fighter, King of Fighter, Virtua Fighter gitu, banyak banget. gini, gimana tanggapannya Kak Lola untuk orang-orang kan banyak tuh yang suka karakternya tapi nggak ngikutin animenya, nggak ngikutin karakternya gitu gimana? Karena saya termasuk tuh. Jadi karena suka karakternya Ya. aja, tampilannya aja. And it doesn't matter, really. Don't have to be apa ya kayak mendalami banget kayak gitu loh. Sebenarnya kalau emang ini sekedar untuk hobi ya, eh suka-suka aja cosplay itu. Tapi ya kalau ikut lomba atau emang pengen totalitas gitu loh, bener-bener pengen 100% ya, ya itu emang dari diri sendiri sih. Cuman kalaupun pengen nggak niat gitu tuh juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting have fun aja. Apa ya, Evan baby ya. step lah tuh. Soalnya menurut aku yang penting ya in this hobby, ketika orangnya itu tuh masih ada passion dan juga dia bahagia ngelakuinnya itu, that's the most important gitu loh. Uh -uh.
Jadi Oke. kalaupun ada yang bilang, ikan ini kurang ini, ya Iya, iya. komen-komen orang itu ya take a pinch of salt gitu loh, maksudnya ya ambil apa namanya sarannya aja gitu loh. Iya, kebanyakan juga cosplayer yang baru pemula kadang kan takut sama yang kayak gitu, netizen nanti bicara apa. Padahal yang lakuin ya kita sendiri gitu. Iya, Asalkan emang kita yang punya kemauan ngelakuin untuk sendiri berkembang ya. dan pengen ngeposting gitu loh. Soalnya kan, wah ini aku put effort in this atau aku cosplayin ini gitu loh. I just want to share it to the world. Cuma ya emang netizen brutal sih most of the times. Berarti pernah digituin? Iya pernah lah. Saya tanya apa ini? Awal-awal sih. Aku kan suka kayak karakter cewek yang badass gitu dulu. Kalau kalau sekarang lebih ke Oke. explore aja sih. Kalau dulu tuh pokoknya yang wah ini very strong lady lah gitu. Long Nah, independen ya. tapi kan karakternya tuh juga banyak yang menarik buat aku tuh yang seksi-seksi gitu. Terus ketika aku cosplay karakter-karakter itu tuh mungkin juga bukan mungkin sih karena pada tahun-tahun segitu kayak 2014-an gitu emang 2014 2015 ke atas itu emang masih belum banyak yang nge-cosplay kayak gitu gitu loh. For example yang kelihatan cleavage kayak gini aja tuh Oh, I see. Iya, iya, iya. masih jarang banget dan kebanyakan tuh takut. Jadi kalau misalnya mereka Benar-benar. nge-cosplayin karakter yang seksi, mereka tuh mostly itu tuh kayak ditutup gitu loh yang menurut aku tuh aduh jadi nggak sesuai tapi ya nggak apa-apa lah gitu. I know the reason gitu, mungkin Iya, dianya iya, iya. nggak pede gitu, mungkin dia juga takut di bash sama netizen gitu. Oke, kalau menurutku tadi sih Kak Lola ini juga termasuk cosplayer yang menggebrak di cosplay Indonesia karena ya kalau menurutku kalau yang dulu aja belum pernah ada cosplayer cewek grafur gitu. Sekarang teman-teman saya yang cewek gitu semua gitu. Kebayang nggak sih? Eh, dan itu dimulainya emang setelah Kak Lola, mungkin aku ngikutin drama-dramanya Kak Lola juga. Setelah itu baru muncul tuh. Iya serius. Eh, nggak kebayang aja. Mungkin next project Kak Lola akan membuat gebrakan-gebrakan lagi yang mana kita juga nggak tahu ya seperti apa gitu. Oke, gimana sih tanggapannya Kak Lola sendiri? Iya, gimana ya, sebenarnya sih, ngegrafur kayak kayak gitu juga itu, salah satu proses self love aku juga gitu loh dan karena banyaknya, request jadi karena ada banyaknya permintaan pasar nih ya, Pak. Jadi akhirnya, eee, aku monetize grafur itu tadi gitu. Jadi aku kayak jualan fotopack gitu, terus kayak video gitu-gitu. Tapi mostly fotopack gitu sih grafur. Jadi apa ya? Menunjukkan estetika keindahan perempuan asik gitu. Enak. Ini ngomong-ngomong kalau itu cosplayer cewek ya, kalau cowok, saya kan juga termasuk orang yang terinspirasi karena Kak Lola. Kira-kira gimana nih Bisa, jalannya? bisa, bisa, bisa. Jadi kan emang estetika keindahan fisik manusia, weh, mantap. Jadi kalau grafur itu kan pada zaman jadi kan itu istilahnya tuh populernya di Jepang sebenarnya tuh. Jadi grafur itu awalnya itu istilah dunia percetakan. Jadi kayak kayak kalau di Jepang itu majalah-majalah gitu loh. Pokoknya kayak proses cetak gitu. Ini aku juga lupa-lupa inget sih. Nanti kalian bisa Google sendiri. Nah, kemudian kata grafur ini populer di Jepang itu konotasinya lebih ke perempuan-perempuan yang foto-fotonya itu nunjukin kayak estetika bentuk badan kayak gitu loh. Biasanya pakai swimsuit atau lingerie seperti itu. Jadi ada Dan istilahnya grafur idol gitu loh, atau grafur model. Jadi model yang fotonya itu kayak tadi atau ya emang dia idol tapi dia juga ngegrafur gitu loh. Jadi kayak foto-foto lucu-lucu seksi gitu-gitu. ngomongin soal grafur nih,
karakter yang original Kak Lola sekarang pakai nih. Penasaran dong Mm-mm. seperti apa bentuknya. Ini desain sendiri emang. Oh, jadi ada konsep artis. Jadi original karakternya itu aku. Nah, terus ada konsep artis itu yang ngekonsepin ngedesain kostum, ngedesain the whole karakternya. Tapi inspired by me. Kemudian di produknya ini, ya asik. Di produknya ini ada beda lagi yang garap. Ini emang ilustrator untuk produk ini aku hire kayak gitu. Nanti kita obrolin lebih lanjut lagi tentang ini gitu. Nah sekarang ini juga kostumnya dibikin sama kostum maker temanku juga, Melisa gitu. Dan ini Oke. bagian innernya jadi kayak bodysuit gitu. Aslinya sih ini Ada part-partnya ada lagi gitu ya? kayak 3 part, 2 part gitu. Jadi detailnya tuh kurang Oke. lebih kayak gini sih. Jadi bodysuit, Boleh lihat bodysuit belakangnya gitu. detailnya? Ini Oke. seperti itu. Jadi emang bodysuit, gitu. Oke. Seperti Wignya aja tuh itu. gimana? Boleh lihat belakangnya wignya? Kalau kalau wignya sih kayak gini nih. Ini juga wig Styling maker yang sendiri kah? bikin Oh my Rencan. god, oke. Jadi aku ada dua. Yang satu emang aku styling sendiri. Yang ini aku komis ke Rencan nih. Wignya bentar. Nih Oke. kayak gitu. Nah, kalau bicarain karakternya sendiri seperti apa tuh? Original karakternya? Original karakternya ngidol Iya, dong. seperti apa itu? Kenapa? Eh, untuk in depth karakternya sendiri sih sebenarnya this basically me. Ini praktis aku gitu loh. Jadi nggak gimana ya, Ya emang Lola banget, gambarin cosplay Lola banget gitu idol ya. ya seperti itulah pokoknya. Oke. Tapi keren ya, ini yang bikin semua part kostumku ini emang aku cuma pakainya bagian innernya doang sih, nggak yang full suit gitu. Jadi yang bikin wignya, kostumnya, terus sepatunya juga itu tuh cosplayer atau at least pernah cosplay gitu loh. Oke. Makanya dari cosplay itu sendiri tuh ya untuk dari segi bisnis itu tuh bisa dicabangin banyak banget. Jadi orang yang cosplay itu tuh dia skillnya itu tuh lebih menonjol di mana dia bisa jadi wig stylist atau wig maker kayak gini, bisa jadi makeup artist kalau dia kayak jago makeup sendiri atau makeupin orang. Terus kalau jago bikin kostum bisa jadi kostum maker. Itu pun juga dia cabangnya ada lagi. Emang dia jagonya di fabric, ada Desain yang gitu kostum ya. maker dia pakai material kayak Eva Foam dan lain-lain gitu kayak bikin armor. Ada juga yang emang specialize-nya di props maker, hanya bikin props gitu loh, part-part properti di cosplay. Ada juga yang dia specialize-nya di bikin sepatu gitu dan Iya, iya. lain-lain dan sebagainya. Oh, ada juga kalau dia jago perform gitu, dia bisa perform juga gitu. Entah itu cosplay kabaret, cosplay dance dan lain-lain dan sebagainya gitu. Tapi gini, aku nggak habis pikir sih sama teman-teman cosplayer yang cosplaynya gede-gede gitu. Mereka kuat loh. Mereka kok bisa ya? Kita kan hidup di Indonesia gitu, panas gitu. Mereka pakai apa armor, terus di dalamnya armor ada suit juga gitu. Dan kalau menurutku yang cosplay kayak Lola gini ya emang yang seharusnya. Wah, iya nggak sih? Iya dong. Ya gimana ya, bedakan pakaian sehari-hari sama emang kostum ya gitu. Terkadang emang kostum itu tuh nggak nyaman dipakai gitu loh, tapi estetika Iya, secara iya. visualnya dapet. Terus sih kadang emang nggak Eh, perlu nyaman gitu loh, yang penting enak, mau bukan enak dilihat mata tapi pas gitu. saya pernah kapok tuh lihat apa kok lihat pakai kostum pernah tuh bikinnya udah berminggu-minggu waktu event pakainya cuma 5 menit udah gitu kolaps langsung jadi emang saking panasnya di dalam ruangan gitu. Ya kind of make sense sih, tergantung ini desain karakter sama Iya, kostumnya iya, juga gitu. perlu dipikirin Tapi juga ya secara hal kayak gitu. visual emang bagus kan ya. Iya, 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 nggak habis pikir juga sih kayak panas aja sekarang
tahu nggak sih? Ya, udah tua kayaknya fisik juga. Jadi cosplaynya yang simple-simple aja lah. Ya yang Lagian penting motivasi ini juga sih kalau fun buat yang aja gitu simple-simple. loh. Hmm, Diikutin aja alurnya, kalau lagi pengen yang project gede dan serius gitu ya dilakuin aja, kalau segala sesuatunya memungkinkan. Kalaupun emang pengen just for fun gitu loh, gak usah yang kayak mirip-mirip amat juga, dilakukan saja. orang-orang kuat-kuat banget itu. Iya, Oke, aku jadi kita inget sih kembali. yang zaman Kenapa? grafur dulu itu kan dramanya banyak banget tuh pas zaman-zaman aku Banyak, awal-awal gitu. banyak banget. Soalnya aku ngerasa tuh ya, ini orang-orang kayaknya belum pernah lihat yang kayak ginian apa gimana sih. Jadi aku kayak sering-sering dikirimin ayat-ayat gitu, diceramahin online. Padahal menurut aku ini perasaan kalau di luar mostly mereka pada waktu itu ya, kira-kira berapa tahun yang lalu tuh, kayak 6 tahun yang lalu apa ya, 6 apa 5 tahun yang lalu itu mereka bilang tapi kan ini Indonesia gitu loh. Tapi kan kita adaptasi, we change, people change gitu loh ya. Mungkin kalau memang Indonesia karakternya seperti itu ya, just maybe it's inappropriate, tapi kan tinggal block atau tidak usah follow up kan, as simple as that. Terus Ya, ya. sekarang malah banyak yang ngegrafur Oh, gitu loh, dan emang ada pasarnya sendiri gitu loh, and it proves that a lot of people actually like it, right? ya, 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 ya. Terus aku juga ngerasa kok pada nggak suka sih gitu lihat cewek cantik, cewek seksi gitu tuh, malah malah kayak apa ya, seakan-akan dulu itu tuh berusaha untuk dibumi hanguskan gitu. Jadi Eh, kalau ngomong gebrakan tadi, polanya itu seperti apa Lola? Mungkin buat teman-teman yang baru memulai karirnya di bidang ini ya. Terus kan katanya Lola tadi banyak yang ngehujat. Terus apakah sampai di titik sekarang Lola masih banyak dihujat? Ataukah lebih banyak? nggak Atau gimana terlalu tuh? sih, terlalu. Udah nggak terlalu ya? Sebenarnya Kayak udah pilihan bodo juga amat gitu sih. ya? Oke, jadi ya emang hal yang paling penting itu lebih ke arah konsistennya apa yang kita tuju gitu ya, Lola. Oke, Sebenarnya sih ini ya, tergantung niatan awalnya juga. Cuma aku kan nggak bisa bilang ini gampang, karena kan tiap orang juga beda-beda kan gitu. Ada yang emang gatal ya 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 benar, ngerekspos gitu, ada yang juga bodo amat gitu. Tapi kalau tips dari aku benar sih, benar. eh berusahalah fokus ke diri sendiri aja dulu gitu loh. Karena happiness itu tuh is the most important thing. Jadi don't let anyone crush what makes you happy gitu aja sih. Kayak misalnya ngeposting dia lagi cosplay apa, terus banyak yang bilang ih nggak sesuai, ih jelek gitu loh, atau ih ini apaan kok buka banget gitu loh. Let it slide aja gitu loh. Jadi ada teman baikku namanya Emisan tuh bilang kalau kepikiran macam-macam kayak gitu, pokoknya ditiup aja kayak gitu aja, yang ada di pikiran itu ditiup aja gitu loh biar hilang gitu katanya. Bisa bisa bisa. Ya Oke, bisa bisa, tapi ya gitu aku sih. lanjutin ya kepo ya. Eh, soal harassment pelecehan gitu, waktu di event, Lola pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya pernah, pernah Pernah. sebenarnya sih. Kalau seksual Kejadian yang paling harassment itu ekstrim tuh itu yang apa? lumayan terjadi, nggak cuma di apa namanya event juga gitu loh. Pas aku kerja yang bahkan jauh dari pop culture aja tuh aku ngalamin gitu sih. Nah, the thing is, sedihnya itu ya, kalau misalnya cerita, itu pasti orang akan lebih fokusnya ke perempuan. Maksudnya bukan ke perempuan ya, lebih ke korbannya gitu loh. Tapi nggak ada gitu loh yang kayak lebih mendalami ini, yang ngelakuin ini kenapa dan ngapain gitu loh, kayak gitu tuh jarang banget gitu. Cuman dunia udah makin berubah ya. Udah makin mendingan dalam menyikapi hal ini gitu. Aku makanya ngerasa semoga aja sekarang itu tuh jauh lebih aman. Iyalah lebih aman pandemi kok. Cuma yang harus kan bisa lewat mana aja ya.
orang sekarang itu tuh tetap bisa mostly itu ngebelain si korban itu loh. Kalau dulu nggak terlalu men. Oh Kalau gitu ya? aku dulu ngalamin apa ya, ya pas impit-impitan waktu itu tuh pernah kayak di apa ya, mau mau dijawil depannya gitu tapi bisa ngindar. Aku banyak Seriusan? ngalamin sexual harassment itu tuh malah jauh sebelum aku cosplay gitu loh. Jadi begitu cosplay itu tuh udah bisa apa ya, defense diri sendiri gitu loh. Makanya yang kayak sampai bener-bener dapet itu tuh hampir nggak pernah sih gitu. Tapi di luar cosplay itu aku ngalamin Itu gitu. pengalaman Seingat apa? Termasuk pengalaman sedih gitu ya? iya, bukan sedih lagi sih, traumatis. Cuman aku bisa cerita kayak gini Trauma? karena aku udah get through it juga. Ya, at the end of the day, aku tetap bakal sedih banget kalau korbannya sih yang disalah-salahin gitu. Kayak salah satu contohnya tuh, lagian siapa suruh pakai baju kayak gitu loh. Banyak bro, Sedangkan banyak. kayak aku cosplay misal cosplay kayak gini aja, itu kan aku nggak jalan-jalan juga kayak ke mall atau apa. Jadi kalau aku itu kalau emang tempatnya pas sama Ya. apa yang aku pakai, gini kayak event NHCSI atau kelas kayak gitu ya, I think it's not wrong gitu loh. Bahkan yang bikin acara aja bilang suka-suka nggak apa-apa kayak gitu loh ya. Nggak juga aku pakai baju kayak gini jalan-jalan depan tempat ibadah tuh juga enggak gitu. Jadi masih lihat-lihat dulu sih. Cuman I'm not saying that cewek-cewek yang pakai baju seksi di tempat umum juga kayak di best juga ya bu, ya jangan gitu loh. kenapa orang-orang ini tidak menikmati saja pemandangan indah yang ada di depan mata seperti itu ya, bukannya malah bagus gitu, banyak cewek-cewek cantik dan seksi yang iya no bersemi di mana-mana gitu loh, even I know Kayak this. mau lebih gitu ya. Iya kan gitu. Oke. Ngomongin soal Malah kalau edukasinya. menurutku ya, teoriku sih gini, Heeh. kalau yang pakai baju seksi aja tuh aman, jalan keluar dimanapun, atau dia mau pakai Ya, apa juga dia ngerasa aman. Apalagi yang pakai baju tertutup, kayak misalnya pakai kerudung gitu-gitu, atau emang bajunya sopan, itu kan berarti jauh lebih aman dong. Wong yang pakai baju iya, terbuka iya, aja iya. juga aman, ya kan? Iya, 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 iya. Bisa, 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 bisa. Terus Berarti emang lebih ke arah orang-orangnya yang jadi pelaku harusnya yang disorot, jadi sorotan utama emang. Nggak bisa 100% menyalahkan, kecuali kalau emang si korbannya itu emang melakukan apa ya, yang kayak terlalu ngode, tahu nggak sih? Yang terlalu berlebihan gitu. ya paham-paham. Ya keep Iya, our kecuali kalau harmony itu aja sih. Jadi kasusnya. menjaga keharmonisan aja sih satu sama lain gitu loh. Aku tahu sih memang case itu tuh banyak, mungkin emang dari korbannya maybe, cuman ya why not kita saling menjaga apa ya, harmonisme di kemasyarakatan ini gitu loh. And I'm not saying itu harassment itu terjadi sama perempuan aja ya, laki-laki juga banyak kok Iya, 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 iya. gitu. Aku juga banyak banyak lihat cewek-cewek thirsty itu juga banyak gitu lihat. Iya, dan jadi nggak nyaman yang laki-lakinya, ya aku jadi kayak nggak aman gini gitu loh. And then after that temenku yang laki-laki itu tuh jadi paham, oh gini yang dirasain cewek ya gitu. Oke, ini sekarang kita kembali ke pertanyaan. Kalau Kak Lola pernah jadi guest cosplayer di beberapa event, kira-kira kesan pertamanya saat jadi guest itu gimana? Pernah nggak sih waktu pertama datang tiba-tiba apa yang belum pernah dilakukan tiba-tiba ya kaget aja gitu? Apa hal apa itu? Wah jelas jelas kaget banget, itu kapan ya, aku pertama kali event itu di Malang, aku lupa di exact time tahun Kayaknya aku berapa, tahu tuh. tapi itu 2015 ya. Iya, iya, iya. Aku tuh kayak oh my god, I'm still shit, I know it, aku tahu, aku tuh masih kayak oh my god, aku tuh perasaan masih belum makeup sama dan lain-lain tuh belum jago gitu loh, tapi orang udah mempercayakan aku untuk jadi
guest star di situ gitu. Terus aku masih ada fotonya kok, dan itu tuh kayak rame banget belakang aku, dan ada tulisan Lolanya gitu, Lola Siatanya. Terus aku kan yang amazed gitu loh, aku tuh balik-balik nangis loh, kayak nggak nyangka aja gitu loh. Oh my god, maksudnya aku itu siapa gitu loh. I was thinking that I'm nobody gitu. Terus pas masuk event itu tuh langsung jadi kayak gitu loh, kayak kaget, overwhelmed. I never think I will become, guest, bintang tamu tuh. I Ya, ya. never think about that before. Jadi kayak apa ya, overwhelm, panik dan lain-lain gitu. But I was trying my best gitu. Kadang-kadang juga masih kayak apa ya, nervous gitu. Cuman lama-lama jadi lebih apa namanya, kalem sih. Gitu. Malah terus saat itu tuh event-event itu ternyata jadi kayak apa ya, refreshing somehow. Iya. Iya, Aku tuh benar-benar. bahkan kalau ya, I'm not really a vacation nih person gitu. Aku bahkan kalau kayak liburan itu malah bingung mau ngapain gitu. But kalau aku ke event, terutama event pop culture atau cosplay, I know what to do. It's really fun. It's really make me feel alive and feel happy gitu. Kayak pandemi ini sulit banget ya, terutama untuk para cosplayer ya. Bener. Oh, yang ngomongin Iya. saat pandemi ini, kalau lah pernah kepikiran nggak sih buat bikin konten video TikTok gitu? Kan banyak tuh sekarang TikTok cewek-cewek yang yang bikin video gimana pendek doang, gimana? iya joget-joget gitu. Pernah nggak sih? Bisa, Kok aku ya, lupa ya? arigato gitu. Arigato. Aku pernah mencoba gitu, tapi Pernah? untuk konsisten itu tuh susah sih. Aku tetap lebih ke fotografi gitu loh. Kalau sekarang aku lebih ke gimana ya, nggak terlalu banyak bikin konten macem-macem, soalnya aku sekarang lebih fokus ke building produkku sendiri gitu. Dan aku juga kedepannya itu tuh masih ada rencana-rencana mau bikin produk lain gitu, tapi satu-satu. Salah satunya aku ngeluarin ini sih, produkku. Oke. Ini juga semua desainnya original, you won't find it in Google. Ini logonya juga ini aku bikin sendiri. Ya, aku sebelum cosplay ini aku Namanya apa itu? Brandnya? ilustrator. Brandnya apa itu namanya? Brandnya namanya Isekai. Gitu Isekai. kan, kan ini Jepangan banget, dunia lain Ada tuh, dunia previewnya nggak sih? fantasi. Oh, ini Ya, ada. iya itu Oh, aku desain sendiri. Kalau serius desain tulisan sendiri? kanjinya ini temenku yang bikin, dia tato artis. Kalau yang logonya ini aku bikin sendiri, ini vectorize. Kalau ilustrasinya itu yang di tengah itu hire ilustrator ST namanya gitu. Terus Oh. pattern belakangnya ini aku bikin sama business partnerku Yang gitu. love Jadi love itu kah? semuanya dikonsep sama aku dan timku sendiri gitu. Oke. Jadi Ngomong-ngomong ini ilmunya pink-pink masih ini lah ya maksudnya kepake apa? Biar ilmu apa? ilustrasinya. Gimana? Ini pink-pink ini menggambarkan apa sih? Emang warna kesukaannya Lola atau gimana tuh? Apa ya? Lebih ke apa istilahnya tuh? Wahyu dari Tuhan atau wangsit gitu, kayak nggak tahu kenapa tuh Ya tiba-tiba aja gitu. aku akan menggunakan warna pink for some odd reason gitu loh. Sesimpel itu. Kemudian nah iya kayak pink, I will use pink kayak gitu. Dapat wangsit. Kayaknya aku bisa datang ke kuburan mana gitu, enggak sih. Oke. Terus Kayaknya kalau ini juga logonya itu suatu. aku lagi tiduran, terus aku kayak Kenapa? gitu kan, kayak gitu kan. Nah, terus sama aku nemuin ini tuh, Penuh terus dengan makna dapatlah ya. logo itu. Dapatlah logo itu gitu prosesnya. Oke, mungkin ini Dan juga kayaknya termasuk baru salah satu gebrakan dari Lola, yang mana kan belum biasanya ada kalau cosplayer cosplayer kan yang punya cuman. produk kayak gini kan. Dan Nah, ini ini juga Lola kayaknya distribusinya bakal lagi-lagi di seluruh mencontohkan Indonesia. kita sesuatu untuk memonetize sesuatu ya dari cosplay.
Soalnya biar Bisa cosplaynya loh. jalan kan otomatis kan harus ada penghasilan kayak gitu. Ini juga Benar sekali. pas zaman-zaman awal cosplay dulu itu, ini jadi bener-bener jadi apa ya, pembahasan serius sih. Khususnya tuh di kalangan cosplayer yang mereka pengen pengen full time di cosplay gitu. Nah jadi gimana ya ceritanya? Ini aku sambil benerin belakangku nih, copot bentar ya. Jadi Oke. awal-awal itu kan cosplay itu cuma sebatas kayak hobi gitu. Terus ya gimana ya? Kayak escape escape life enggak juga From sih. reality. Ya untuk from reality for a lot of people. Jadi bahkan cosplay ini di Indonesia itu belum kemasuk business industry itu belum. Bahkan kayak ngegas itu tuh dulu-dulu juga banyak yang mereka emang diundang datang sendiri dan gak ada fee-nya kayak gitu, emang pure hobi. Cuman sekarang ini bahkan udah banyak cosplayer itu emang cosplay buat jadi kerjaan, itu juga ada sekarang. Iya, iya. Soalnya emang udah kelihatan menghasilkan uang Tapi beneran loh, begitu. aku beberapa tahun cosplay itu, dan cosplay nggak main-main, budgetnya juga cari bahan, cari wignya yang cocok, itu juga budget banget gitu, tinggi. Dan gimana supaya bertahan kalau kerjaan kalian apa namanya masih mumpuni sih, masih enak ya. Tapi kalau orang-orang yang hobinya belum punya penghasilan atau apa, itu tentu aja susah buat jadi karakter yang kayak berarmor atau yang apa ya, royaltinya gede gitu. Terus ini apa namanya? Kalau soal Lola sendiri cosplay budget tertinggi itu bisa sampai berapa sih? Terus kenapa kok kepikiran sampai ngosplayin yang segitu mahalnya? Because I love it. Paling gede itu tuh yang project Cyberpunk kemarin sih. Itu Yang jadi lomba beneran juara satu itu banyak ya? sampai banyak yang ngira tuh aku emang ini sih kerja sama-sama si di project Red-nya loh. Padahal enggak, ini itu emang pure dari aku sendiri gitu loh. Emang aku suka genre cyberpunk and I'm excited with the game too. Terus ya aku bela-belain. Jadi kompetisinya tuh 2 tahap. Kalau nggak pandemi itu tuh finalnya itu di Warsaw, Polandia gitu. Jadi harusnya 2019 itu aku ke Polandia, terus Europe trip, tapi nggak Sayang jadi. sekali. Uh, jadi aku 2019 apa 2020 ya yang harusnya aku lupa tanggalnya. Cuman awalnya itu kompetisi di Jepang. Jadi aku emang terbang sendiri ke sana, nginep kayak seminggu di sana juga, terus ikut lomba. Kalau mau diceritain prosesnya panjang banget, termasuk antri kayak 3 jam dan lain-lain gitu. Just so tiring, aku mental breakdown juga di sana. Nggak tidur juga gitu, kayak 3 harian gitu, apa 4 hari. Ya pokoknya kalau diceritain panjang banget. Cuman finalnya akhirnya online, bikin konten video gitu. Dan kalau dikalkulasi pokoknya ya mulai dari kostum proses final untuk finalnya aja tuh ada kali lebih dari 100 juta keluar. Soalnya aku bikin video dan itu termasuk kru kostumnya juga nggak cuma 1 set. Jadi sepatu itu aku ada 7, just in case kalau nggak pas gitu loh di kamera dan lain-lain gitu. And at this point aku bahkan udah nggak mikirin duit menangnya dan lain-lain. I just want to give my best gitu sih. Soalnya aku dari Wow, Asia wow. sendiri gitu loh. Lainnya kan orang Eropa semua. Terus jadi kayak a very very big challenge for myself gitu sih. Jadi Wish. itu kostum sama yang keseluruhan syuting dan lain-lain gitu. Tapi itu final aja ya. Jadi Appreciate, yang pas aku appreciate, di Jepang itu nggak kehitung. Gitu sih. appreciate. Itu mungkin orang-orang tadi bilang kayak gambarnya segitu doang bisa habis 100 juta. Yang bikin mahal itu apanya, Lol? Oh, yang bikin mahal itu banyak sih sebenarnya
ya. Ya dari hal-hal yang mungkin kecil Akumulasi gitu tapi banyak kostumnya. ya. Kemudian kan kalau shoot, jadi kalau shoot itu tuh ada krunya, lightingnya, terus kameramennya, kemudian apa namanya, sutradara dan lain-lain lah gitu. Jadi ada timnya, terus ada emang fotografer BTS-nya. Jadi emang kalau untuk project ini I pay everybody, jadi emang bukan project apa ya, kerja kerja apa tuh istilahnya tuh, kerja kerja ini ya, kerja bantu apa sih istilahnya, aku lupa. Iya, 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 Gitu. iya. Mhm. Oke. Jadi Ada emang kepikiran bayar lagi nggak semua project itu, yang kayak gitu? rambutnya juga. Gimana? Ada kepikiran lagi nggak project yang istilahnya mega project gitu ya untuk diri sendiri gitu? Nanti sih kalau udah dapet mau jadi apa, soalnya belum ada dapet kayak yang ngena banget gitu loh, Oh, aku pengen jadi apa. aku tahu, Terakhir aku sih tahu. Cyberpunk kemarin. Aku tahu, kayaknya produknya Lola ini bisa di apa Iya, nge-hire iya. teman-teman cosplayer cewek yang biasanya TikTok kan. Kan banyak tuh. Mantap. Lolanya Ya juga harus mungkin nanti ikut dong. dicoba ya gitu. Aku soalnya sekarang enjoy ke bisnis kayak gini juga sih. Jadi apa ya, development di belakang juga itu. Kan kalau dulu-dulu lebih ke jadi face gitu. Cuman sekarang aku kayak yang mantau produksinya, terus kayak desain produk dan lain-lain. Jadi kayak jadi orang di belakang itu juga aku enjoy. Karena awalnya juga kayak gitu. Oke. Itu sih. Oke, kita coba main mini game dulu ya, Lola, biar Wah, apa teman-teman nih, di apa sini nih, apa pada nih? nggak bosen ya. Oke, kira-kira siapa nih teman-teman yang udah join di sini bisa menebak karakter-karakter yang dikosplaykan sama Kak Lola ini? Langsung saja, mungkin karakter yang pertama. Ada yang tahu nggak ini karakter dari game atau anime apa? Oke, ada yang tahu nggak ini? Wah, saya pernah main gamenya. Ini cult banget sih sebenarnya. Soalnya aku kalau nge-cosplayin karakter tuh emang banyaknya tuh yang nggak populer banget gitu loh. Jadi emang genuinely yang aku suka aja. Karakter minoritas ya. Minoritas banget. Oke, tapi Iya. emang emang kostumnya epic sih ini. Walaupun dari atasnya kayak gitu, Itu tapi ini ekornya gede nah banget itu itu. ekornya. Nggak, Oke. pada Mungkin tahun jawaban ini sih Anda ini benar, ini cosplay karakter paling apa, Lola? mahalku. Gimana? Ini karakter apa, Lola? Apakah jawabannya teman-teman benar? Iya, Ini adalah karakter ini clue aja ya. Kan clue dulu, pertanyaannya ini oke. dari game apa? Ini dari Oh, game benar. apa kan? Jadi Clue-nya apa nih? clue-nya nama karakter aja, namanya Mio. Mio. Dia Gamenya siluman MOBA ya? rubah gitu. Ya gamenya MOBA gitu. Pokoknya tentang perdukunan gitu sih. Perdukunan. Iya, sinigami gitu. Ini pernah Tapi populer di emang ini masanya ya. cult banget sih gitu. I'm not sure anyone would notice. Who the Lola hell masih is main this? karakter ini? Masih main game ini? Oh, udah ada yang bener? Oke, udah ada jawab bener. Karakter apa Kak namanya Kak? Yeay. Ini tapi cold banget, ini kayaknya susah deh. Tapi kalau ada yang bisa jawab hebat. Sebenarnya gampang sih, tinggal kalau mau cheatingnya itu ke IG ku terus di scroll terus ini kayak dilihat gitu, ada deskripsinya gitu. Oke, ini dari. Oke, selanjutnya. Ini cold Oke, banget, silahkan ya tebak. ampun, kenapa cosplaynya yang susah-susah? Kenapa Masa yang susah sih ini? susah? Saya kira ini Full Metal Alchemist. Oh, ini Bukan dong. pertanyaannya Ayo, tebak. gamenya apa nama karakternya nih? Kayaknya better aku sebut gamenya biar mereka nebak nama karakternya ya. Soalnya susah banget, Gitu ini ya? cult banget. Ini cult banget. Oke. Nama Kalau gitu gamenya ini ini dari game apa?
Shadowrun Game Dragonfall. Aduh, cool banget. Jadi Lola aku juga kalau mainin cosplay game ini nggak kebanyakan sih? yang minoritas gitu sih. Lola juga Tuh, mainin game ini Shadowrun nggak sih? Dragonfall tuh, cari aja nanti juga ketemu namanya siapa. Jadi emang itu tangannya prostetik nih dari sini. Tuh, jadi aku suka Cyberpunk itu tuh nggak pas Cyberpunk Iya, 2077 itu iya, iya. mau rilis ya. Emang udah tak tunggu dari pas awal trailernya keluar itu kalau nggak salah tahun 2013 apa ya? Iya, Serius? berapa Selama tahun itu? temen itu? 7 tahun lebih. Wih, oke, udah Gitu. ada yang jawab benar. Nah, Wih, kayaknya aku ini yang suka denger itu Cyberpunk ini juga bener-bener suka jauh sebelum ngegame. itu sih. Itu dia tangannya nggak ada, itu diganti prostetik. Oke, ini karakter utamanya kah? Hmm? Bisa Karakter utamanya. dibilang salah satu cewek yang jadi face-nya Shadowrun Dragonfall. Oke. Iya, aku suka sih. Karena pada pada zaman itu tuh karakter ini kayak aku banget gitu loh. Ih, kok aku banget ya gitu. Kelihatan kok, udah kelihatan, udah kelihatan. Iya. Oke, selanjutnya. Oh, sudah. Oke, terima kasih banyak. Udah main tebak-tebakan ya. Nah, kita pengen Eh, lanjutin sesi interview lagi nih, Kak. Boleh dong ya? apa nih? Belum bosen lah. Oke, ngomongin soal cosplay sama uh, hal yang kita semua rasakan saat ini adalah pandemi. Nah, menurutnya Kak Lola, ada nggak sih perbedaan antara cosplay yang dulu sebelum pandemi sama sekarang waktu pandemi? Mungkin dari apa ya, kualitas cosplaynya teman-teman cosplayer seperti apa, terus kontennya seperti apa. Perbedaannya seperti apa sih, Kak? Banyak. Banyak ya? Sebenarnya bukan karena pandeminya juga sih, lebih ke tiap tahun itu tuh pasti ada progres. Apalagi kan mulai dari online shop gitu sama yang emang toko-toko atau mungkin orang-orang yang nge-import kayak wig import dan lain-lain. Pokoknya segala macam eh, material untuk cosplay itu tuh semakin mudah didapatkan. Kalaupun lokal itu pun juga udah mudah didapetin gitu loh. Sama Mhm. costume makernya juga udah banyak yang emang trusted, yang emang berdedikasi untuk ngerjain pesanan customer. Gitu Benar-benar. ya, jadi udah banyak custom maker yang bagus-bagus, bahkan mereka bikin brand sendiri, jadi butik gitu kesannya. Pokoknya bagus lah progresnya. Jadi aku sih merhatiin cosplayer Indonesia itu tuh udah apa ya, make up, kostum itu udah bagus-bagus banget gitu loh. Kalaupun yang bercandaan juga ya it's pretty funny that they're still enjoying it walaupun nggak yang bener-bener 100% kayak gitu. Tapi yang 100% itu juga banyak banget. Dan aku tuh kayak amazed gitu. Wow. Keren, keren, keren banget. Wignya Kalau di dari kontennya stylish, sendiri bajunya gimana juga tuh? bener-bener detail gitu-gitu. Bahkan banyak juga kan yang apa ya, ya dijadiin profesi gitu lah ya, yang Iya, paling iya. jelas. Iya, masuk TV, terus collab-collab dan lain-lain gitu. Kalau Ya, dari segi kontennya apa yang pasti ada yang mereka menarik. cosplay itu Oke. seperti apa, Kak Lola? Apa? Kalau dari segi kontennya cosplaynya, misal kalau dulu kan belum banyak juga orang-orang yang cosplay gitu. Terus semakin di rumah aja, terus banyak bermunculan konten-konten video pendek gitu. Misal kayak cuman joget-joget sebatas itu transisi. Terus apa ya? Singkat-singkat gitu. Ada lagi nggak sih yang emang berubah karena pandemi ini gitu? Yang jelas sih bikin konten sendirinya lebih banyak ya, mulai dari bikin video sama fotografi. Kalau dulu tuh aku sering kali, termasuk aku sendiri sih ngalamin, ini kita event nih, tapi kita lupa bahkan ini karakter itu belum pernah foto sesi gitu. Tapi udah nongol di Project yang event. tertunda. Kalau bikin video cosplayer itu tuh jarang, kalau aku perhatiin ya, mostly emang fotografi karena emang let's be real, di cosplay itu tuh kudu banyak yang ada editing supaya lebih sesuai, salah satunya tone warna, shape dan lain-lain kayak gitu.
Cosplay itu kan bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, Atau belum dia lagi kalau udah ekspresinya kostumnya biar siap, lebih pas. nah berekspresinya, berrole play, menjadi karakternya itu juga susah Karakternya loh. ya banget sih. Oke, terus Pak, ada nggak sih aku hal-hal suka yang sih udah maju banget apa? sekarang ya dibandingin dulu-dulu. Kenapa kenapa? Oke, aku lanjut tanya ya. Eh, Kira-kira Kak Lola, ada nggak sesuatu hal khusus yang Kak Lola lakukan agar bisa survive selama pandemi ini? Kalau aku Sebagai cosplayer bisa sukses, profesional. apa ya, salah satunya sih bikin produk ya, terus ya bikin konten gitu. Cuman emang nggak seaktif tahun-tahun sebelumnya karena aku banyak takes time buat self recovery sih, mental health and everything. Sama kemarin-kemarin juga aku sempat kena COVID gitu sih. Itu kenanya pas aku mau nggak mau kan keluar, soalnya kan harus ke apa distributor dan lain-lain, dia ngurusin ini produkku ini Perizinan kayak dan gitu. lain-lain ya. Cuman kalau aku yang penting asal masih bisa makan sih. Aku nggak yang high maintenance soalnya, jadi nothing to worry about sih, asal masih bisa makan aja gitu. Makanya kan sekarang belum selain ini belum ada project gede lainnya gitu. Soalnya ya you know emang lagi masa-masa sulit sih sekarang. Oke, jadi ya Gitu. terus tungguin aja. Mungkin kalau nggak pandemi, Kak Lola bisa lebih liar ya untuk eksplorasi seni cosplay ini. Ya bisa jadi. We'll see ya. Yang pasti aku nggak high maintenance kok gitu. Pokoknya pengeluaran menyesuaikan pendapatan gitu. Oke, ini kan tadi ngomongin soal mental health. Cosplay sendiri kayaknya udah ribet gitu, apalagi ketambahan pandemi. Eh, Gimana caranya Kak Lola untuk manage hal-hal yang kayak gitu? Manage lebih spesifiknya gimana? Eh, Misal kan bikin kostum, bikin konten, bikin sesuatu itu udah ribet gitu. Belum ketambahan kalau kalau kemana-mana kita itu dilarang gitu. Ya cuman stay di rumah gitu. Jadi kan bikin tambah ribet, cari bahan juga bisanya online aja. Terus kita kan untuk kerjain sesuatu pasti ada yang namanya mood dong. Eh, Mm-mm. dan itu nggak bisa dicapai hanya cuman karena kita berdiam diri di rumah terus calling-callingan. Pasti ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, maksudnya Mm-mm. untuk bisa berkarya terus bisa nge-manage mental yang sehat itu kayak gimana tuh? Kalau dari Versinya aku Kak Lola. pribadi ini kak kan ya situasi beda sih sama orang kebanyakan. Kalau aku itu aku tuh hire beberapa karyawan, jadi untuk urusan bisnis sama kerjaan itu tuh ada yang aku oper gitu loh. Jadi aku emang emang struktur inti struktur terpentingnya itu aku yang urus, tapi selebihnya itu tuh ada beberapa karyawanku yang ngurus kayak gitu. Nah, untuk kehidupan sehari-harinya aku aku jarang keluar sih. Aku hikikomori. Keluar tuh kalau penting Komori. banget, kalau emang urusannya urgent banget gitu. Jadi makan pun aku juga kebanyakan nge-GoFood, nge-GoFood gitu loh. Aku tuh bahkan kulkas aja tuh yang penting biar kerasa tempat tinggal aja gitu, tapi masih keisi kayak 5%, masih kosong, soalnya bingung juga mau ngisi apaan. Mau aku makan juga ini nge-GoFood kan. Terus Seorang ya Lola gitu. hikikomori. Kalau kehidupan sehari-hari cukup simpel sih, karena aku juga banyak kan di rumah, nggak kemana-mana gitu. Intinya cuma di rumah ngurusin kerjaan gitu aja sih. Ya cukup monoton sih. Aku juga lagi self recovery dan belum ada inspirasi juga mau bikin project cosplay apalagi selain yang ini ya gitu. Jadi ya masih kalem-kalem aja gitu. Oke, jadi nggak apa-apa sih. Soalnya kalau aku sendiri bisa jadi
emang emang bisa dikatain introvert. Seorang introvert aja bisa sampai stres gitu di rumah doang ngadepin sesuatu yang monoton kayak Lola tadi bilang gitu. Jadi aku pun juga butuh pencerahan yang kayak gini. Kalau nggak ada ngemsi sama Lola, mungkin aku juga lebih gabut gitu. Eh, aku rasa sih ya yang pandemi ini udah ngaruh ke keseluruhan ya, nggak cuma introvert ekstrovert, karena kita ngomongin ekonomi sekarang ini, pendapatan. Jadi finance tiap-tiap orang gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini nih nggak pandang bulu nih mau ekstrovert atau introvert, karena selama pandemi ini kan apa-apa dibatasin, apalagi PPKM makin diperpanjangkan, dan ini ngaruh. Nggak peduli lu mau ekstrovert atau introvert tuh nggak peduli gitu loh. Tapi apa-apa serba terbatas gitu. Terus bahan baku stok juga, dan di beberapa item yang diperluin orang itu jadi lebih mahal karena ongkos produksi dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ya sulit lah. Aku juga sering dengar gitu, bahkan ada rekananku tuh yang ganti apa namanya, Apa tuh? tipe bisnisnya itu, kerjaannya juga ganti karena kondisi kayak gini juga. Ya everyone of us juga mencoba untuk beradaptasi gitu. Cuman emang sulit sih, sulit banget. Aku bisa bilang aku cukup beruntung karena aku juga udah saving up dari apa namanya tahun-tahun sebelumnya juga gitu loh. Selain itu karena aku juga low maintenance ya. Aku bukan yang wah aku pengen mobil ini pengennya, enggak gitu. Pokoknya event cosplay hidup tenang kayak gitu, karena aku punya banyak masalah lainnya gitu. Jadi untungnya sih bisa survive lah di kondisi kayak gini. Cuman emang orang yang harus kerja tiap hari di apa ya, kerja keluar itu susah banget. Soalnya di banyak tempat itu udah nggak dibolehin jualan atau bahkan diblok dan lain-lain gitu. Ya aku nggak kebayang aja sih susahnya kayak gimana Hmm, hmm, hmm. gitu. Oke, mungkin kita tiba di pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup Hmm. acaranya. Nah, ini lebih ke arah tips dan saran sih buat teman-teman yang ingin memulai hobi cosplay. Menurut Kak Lola, tips-tipsnya seperti apa aja sih? Kalau tips dariku, niatmu apa, stay with it gitu loh. Kalaupun berubah, ya don't worry, people change gitu. Jadi misalnya aku pengen cosplay karena pengen terkenal, do it. Aku pengen cosplay karena aku pengen ini biar dapat duit yang banyak, do it gitu loh. Atau simply ya aku cosplay because I just want to be happy, do it gitu loh. Kalau ada orang-orang yang apa namanya, ngasih negatif vibe ke kamu, ya di filter aja gitu. Kalau emang Ya, menurutmu ya. oh kritiknya perlu, ya oke lah gitu. Tapi I hope it doesn't ruin your happiness gitu loh. Karena for some people itu finding happiness aja udah susah ya. Gitu sih. Ya, Karena ya, ya. cosplay itu juga bisa jadi sama kayak aku gitu. Itu juga salah satu metode atau cara to feel alive. Kebayang gak sih lo hidup tapi gak kerasa hidup gitu loh. Makanya ada hobi itu tadi gitu loh. And thank God for everybody yang tetap semangat hidup gitu loh. Apalagi termotivasi dari hobinya gitu loh. Misalnya, Oke. aduh kerja tapi kalau aku cabut dari kerjaan ini nggak ada duitnya kayak gitu. Terus Jadi jangan sih. sekali-kali ini ya kayak ngata-ngatain hobinya orang lain ya. Ya siapa tahu emang itu adalah satu-satunya alasan mereka untuk hidup dan bersenang-senang gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Bahkan yang fetishnya aneh-aneh ya. Kalau aku sih gini prinsipku, asal tidak merugikan orang lain, lakukan aja. Iya, asal asal Oke. tidak merugikan orang lain gitu, lakuin. Dan ya you only live once. Oke. Kecuali ada yang percaya kalau bakal reinkarnasi kayak gitu, ya boleh lah. Ya. Cuma kan Oke. juga tetap harus ya be happy toh. Terakhir dong, Lola Zieta, mungkin punya kata-kata untuk teman-teman yang sedang nonton acara ini.
Ada nggak pesan-pesan terakhir mungkin untuk acara ini? Dan untuk teman-teman lainnya? Pesannya apa ya? Saya bukan motivator masalahnya, jadi agak bingung. Jaga kesehatan untuk semuanya gitu. Take care of yourself. Kalaupun masih ada yang belajar dan bahkan have no idea how to take care of yourself gitu. Aku to be honest juga still learning. It's a part of process. Terus apalagi ya? People change sometimes. Some people don't, and yeah, that's life. It's complicated. Aku bingung mau ngomong apa, but take care of yourself, stay safe and healthy, dan ya jangan merugikan orang lain aja sih. Gitu aja kali ya. Mungkin kata jangan merugikan orang lain itu tuh ya salah satunya dengan kalau sehat kan otomatis nggak nularin orang lain, tuh salah satunya itu. And ya gitulah pokoknya, not really good and giving motivating words. Oke, kayaknya udah cocok sih jadi motivator cosplayer gitu. Waduh, langsung ini Oke. genuine memotivasi atau motivasi demi kerjaan nih. Jadi aku kayak memberikan angan-angan palsu untuk kalian gitu ya. Jadi kayak apa, comfort words. Tapi tentunya orang-orang semuanya juga yang senang pokoknya di sana aja. di sini juga senang. Apa? Gimana? Enggak, seenggaknya teman-teman yang udah relain waktunya buat nonton Lola di sini pastinya lihat Lola senang itu mereka juga senang. Appreciate it, guys. Oh my god. To be honest, I'm still kadang bingung juga sih, makanya ya udahlah aku ngomong apa aja lah. Oke, terima kasih banyak Lola atas waktunya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton di acara ini juga. Udah meluangkan waktu, jangan lupa juga untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dan semoga aja kita juga bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Jadi sampai jumpa lagi tetap di acara Class X Anime Land One Stop J-Pop Culture. Oke, bye. Terima kasih banyak. Bye. Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Gimana nih tadi interview bareng Kak Lola Zieta? Keren ya? Oh ya, ngomong-ngomong, buat kalian juga, kalian bisa explore untuk Anime Land Virtual City ini ya. Karena ada banyak sekali area seru seperti Gothic Stage, kemudian ada dari GoPlay Cinema, GoFood Anime Land Street, dan juga Anime Land Mall. Nah, acara Anime Land ini akan hadir di tanggal 21-22 Agustus dan juga 21 sampai 4 September untuk virtual bazarnya. Oke, cukup untuk hari ini ya. Besok kita masih ketemu lagi kok. Terima kasih banyak.